Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar ilmu ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengantar dasar ilmu ekonomi dulu ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa sih itu ilmu ekonomi atau sebenarnya apa manfaatnya ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita pelajari dulu terkait pengantar ilmu ekonomi. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, dan untuk keterampilan mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Oke, ini indikator pencapaian kompetensinya: memahami konsep dasar ilmu ekonomi, menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, menguraikan pembagian ilmu ekonomi, menjelaskan pengertian prinsip dan motif ilmu ekonomi. Dan yang kedua, memahami kebutuhan manusia dan alat pemuas atau alat pemenuh kebutuhan manusia, dimana kita nanti bisa mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan manusia dan alat pemuas atau pemenuh kebutuhan, serta dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Oke, untuk peta konsepnya di sini saya sudah buatkan ya untuk konsep dasar ilmu ekonomi yang akan kita pelajari. Terkait konsep ilmu ekonominya nanti akan dipelajari pengertian ilmu ekonomi, latar belakang ilmu ekonomi. Untuk pembagian ilmu ekonomi sendiri itu nanti kita akan bagi menjadi ilmu ekonomi deskripsi, ilmu ekonomi terapan, dan yang kita akan pelajari juga tentang ilmu ekonomi teori. Nah, dalam ilmu ekonomi teori ini pun nanti dibagi lagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dan selanjutnya di penerapan prinsip ekonomi itu nanti akan kita belajar apa sih itu tindakan ekonomi dan bagaimana motif ilmu ekonomi. Sebenarnya konsep ilmu ekonomi itu berdasarkan fakta, gejala, dan atau peristiwa ekonomi di lingkungan sekitar kita. Jadi dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dengan kegiatan ekonomi yang sebenarnya sudah kita praktekkan sehari-hari. Dan tindakan ekonomi itu juga didasarkan atas rasional atau berdasarkan prinsip ekonomi. Ya, seperti kita ketahui bersama, sebenarnya kita sudah melakukan prinsip ekonomi atau sudah melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Seperti itu ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya. Oke, untuk latar belakang ilmu ekonominya itu seperti ini ya, berawal dari prasejarah, lalu dilanjutkan ke merkantilisme, terus abad ke-16, lalu ini tokoh-tokoh ekonomi ya, Bapak ekonomi Adam Smith, Karl Marx, ada Johannes Keynesian juga. Ini untuk seputar latar belakang ilmu ekonominya. Untuk tokoh-tokoh ilmu ekonomi dunia. Yang selanjutnya sebenarnya apa sih arti dari ekonomi itu? Mungkin kita sering ya mendengar istilah ekonomi, baik dalam kehidupan kita ada istilah ekonomi yang sering kita dengar ya untuk istilah-istilah ekonomi tersebut. Ya, jadi untuk ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, dimana artinya adalah dimana oikos itu artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Ini dari dua kata ini ya, oikos dan nomos. Oikos rumah tangga, nomos itu aturan. Berarti kalau digabungkan menjadi pengaturan dalam rumah tangga. Ini berdasarkan istilah ekonomi dari Aristoteles. Berarti apa saja yang ada di dalam rumah tangga itu diatur. Itu untuk lingkup sempitnya. Lalu sebenarnya ekonomi itu ada di mana, di lingkungan mana saja. Berarti kalau ekonomi itu sebenarnya ada di lingkungan terdekat dari kita, yaitu di kita sendiri, di keluarga, di lingkup perusahaan, masyarakat, dan negara. Sehingga tujuan dari ilmu ekonomi itu sebenarnya untuk menciptakan atau untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, seperti itu. Lalu definisi atau makna ekonomi menurut para ahli ekonomi itu apa saja? Yang pertama dari Bapak ekonom dunia, yaitu Adam Smith. Beliau berpendapat bahwa ekonomi adalah suatu kegiatan berupa penyelidikan dan penelitian tentang kondisi,
sebab maupun asal-muasal kekayaan suatu negara. Ini menurut Adam Smith. Kalau menurut tokoh ekonomi yang selanjutnya, Keynes, ilmu ekonomi merupakan suatu teknik berpikir yang memiliki kegunaan untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungan. Lalu ada juga menurut Albert Marshall, ekonomi merupakan suatu studi atau ilmu yang mempelajari mengenai kehidupan sehari-hari setiap manusia. Jadi sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Mankim, ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Jadi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan padahal sumber dayanya itu terbatas dan langka. Ada lagi selanjutnya menurut Samuelson bahwa ekonomi merupakan cabang ilmu atau studi mengenai setiap cara manusia terhadap pemanfaatan sumber daya terbatas yang dihadapi dan dinikmati untuk kehidupan sehari-hari dalam peroleh berbagai barang produksinya. Lalu menurut Lipsy, ekonomi merupakan suatu ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan sumber daya terbatas langka guna memenuhi kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas. Nah, untuk ilmu ekonomi sendiri itu mempelajari tentang studinya itu tentang apa saja. Mari kita lihat di sini ada kita bagi terkait dengan kegiatan ekonominya, lingkupnya. Berarti nanti kita akan belajar tentang apa sih itu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebenarnya ini juga sudah kita praktekkan ya masing-masing. Untuk kegiatan produksi itu sendiri berarti apa? Memproduksi atau membuat atau buat barang atau jasa. Untuk distribusi berarti penyaluran. Kalau konsumsi berarti menghabiskan nilai guna atau mengkonsumsi barang atau jasa. Lalu siapa saja pelakunya? Pelakunya itu terdiri dari keluarga, perusahaan, negara, masyarakat, luar negeri. Nah, ini untuk pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Lalu faktor-faktor produksinya itu ada apa saja? Faktor-faktor produksi yang digunakan itu bisa berupa faktor produksi alam, faktor produksi manusia, faktor produksi modal, dan satunya lagi faktor produksi wirausaha. Lalu untuk di ilmu ekonomi itu sendiri nanti kita harus bisa membedakan antara apa sih itu kebutuhan dengan apa saja itu alat pemuas atau pemenuh kebutuhan, yang sifatnya dimana mereka ini berbeda, yang kebutuhan itu sangat banyak ya, tidak terbatas, atau keinginannya sangat banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu terbatas, sehingga akan nanti terjadi kelangkaan. Supaya tidak terjadi kelangkaan, maka kita akan bisa melakukan tindakan ekonomi dan prinsip ekonomi sehingga kita bisa lakukan skala prioritas seperti itu. Selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari pelaku kegiatan ekonomi, di mana pelaku kegiatan ekonomi sudah kita singgung tadi, untuk menggunakan dan memanfaatkan faktor produksi yang sudah kita singgung tadi juga, yang terbatas, sifatnya jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia semakin hari semakin banyak. Lalu, untuk apa sih kita mempelajari atau tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi? Yang pertama yaitu merencanakan dan menentukan kebutuhan pokok secara bijak. Jadi kita harus paham dulu apa itu kebutuhan pokok kita, atau kita nantinya bisa memprioritaskan atau membuat skala prioritas yang penting dahulu. Lalu menumbuhkan jiwa sosial dan sikap cermat dalam menentukan kegiatan ekonomi, sehingga kita bisa melakukan prinsip-prinsip dalam melakukan tindakan ekonomi. Yang ketiga, melatih manusia untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi. Yang keempat, membantu pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dan bisa terpenuhi semua kebutuhan dengan bijak. Yang selanjutnya masih terkait tujuan mempelajari ilmu ekonomi, yaitu membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ekonomi. Yang keenam, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Ini untuk tingkat pemerintah ya, dari untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait kebijakan ekonomi. Yang ketujuh, membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi.
Lalu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskripsi, yang kedua ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, di mana ilmu ekonomi teori itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Mungkin sudah sering dengar istilah seperti ini, mari kita bahas satu persatu. Untuk ilmu ekonomi deskriptif adalah dari katanya deskriptif ya, berarti menggambarkan atau menceritakan ya. Ini berarti menggambarkan gambaran keadaan ekonomi dengan mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau topik tertentu. Jadi ada gambaran tertentunya. Contohnya itu dilengkapi dengan data-data atau informasi ekonomi yang relevan atau yang berkaitan dan mendukung. Nah, contohnya seperti ini. Di surat kabar mungkin sering kita jumpai tentang berita ekonomi terbaru terkini terkait masalah-masalah ekonomi yang ada di negara kita. Misalkan ini Menko Darmin yakin bahwa Indonesia bisa melawan perlambatan ekonomi global. Nah, ini juga ada berita tentang berita ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi, tentang grafik inflasi, seperti itu. Yang selanjutnya kita lanjut ke ilmu ekonomi, ilmu teori ekonomi, yaitu dari kata teorinya ya, berisi kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Di mana di ilmu ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Gejala-gejala ekonomi di masyarakat. Yang pertama dianalisis sehingga didapat pola-pola teori ekonomi. Nanti bisa dicari dampak dan cara kerja sebab akibat tersebut. Contohnya perilaku konsumen produsen di pasar. Itu nanti akan menimbulkan permintaan dan penawaran ya, di mana akan terjadi harga dan jumlah yang diminta, hubungan sebab akibat harga terhadap barang. Lalu pola khusus umum permintaan konsumen dan penawaran produsen, berlaku apa tidak, di mana akan melahirkan hukum Kide dan Kies atau hukum permintaan dan penawaran, atau teori permintaan dan teori penawaran contohnya. Nah, di mana contoh dari hukum permintaan dan penawaran? Kalau hukum permintaan itu dari sisi konsumennya, di mana hukum permintaan itu berlaku atau bunyinya pada saat harga naik permintaan turun, dan pada saat harga turun permintaan akan naik. Dan sebaliknya hukum penawaran, pada saat harga naik penawaran naik, dan pada saat harga turun penawaran pun akan ikut turun, berbanding lurus kalau yang permintaan berbanding terbalik dari sisi produsennya. Ilmu ekonomi teori ada dua, yaitu ilmu ekonomi teori mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro merupakan cabang dari ilmu ekonomi teori yang mempelajari tentang perilaku dari unit-unit ekonomi yang terkecil dari kata mikro. Contohnya ini mempelajari tentang perilaku individu, perilaku produsen, struktur industri, dan lain-lain. Kalau yang makro kebalikannya, berarti merupakan cabang dari ilmu ekonomi teori yang mempelajari dan menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat luas dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi dalam unit kecil. Contohnya ini membahas terkait pengangguran, pendapatan nasional, kemiskinan, stabilitas ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan inflasi dalam suatu negara. Ini ada tabel perbedaan pokok dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Untuk ruang lingkupnya, ekonomi mikro lebih sempit atau lebih kecil, kalau ekonomi makro lebih luas atau menyeluruh. Komponen kajian di ekonomi mikro itu menyangkut terkait interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Kalau di makro itu ada mempelajari tentang pengangguran, stabilitas, inflasi. Untuk jangka waktu di kajian ekonomi mikro itu untuk jangka pendek, di ekonomi makro adalah jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan dari analisis ekonomi mikro adalah memahami cara mengalokasikan faktor-faktor produksi, sementara di ekonomi makro adalah memahami pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kinerja perekonomian. Contoh dari ekonomi mikro adalah perilaku konsumen dan produsen, sedangkan di makro adalah pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi.
ilmu ekonomi terapan merupakan penerapan dari teori ekonomi. Artinya bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisa ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan. Pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Ini contoh dari hukum permintaan dan penawaran, di mana QD sama dengan QS ketemu di equilibrium atau titik keseimbangannya adalah 80.000 per kilonya. Lalu di sesi yang kedua kita belajar tentang prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, dan motif ekonomi. Apa sih prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi yaitu dasar bertindak dengan pengorbanan tertentu sekecilnya guna memperoleh hasil tertentu atau sebesarnya. Contohnya dari prinsip ekonomi ini akan menimbulkan kita untuk bisa bertindak ekonomis dan berpikir ekonomis. Lalu ciri-ciri prinsip ekonomi yang pertama yaitu bersikap hemat, yang kedua menentukan skala prioritas atau yang terpenting, yang ketiga bertindak rasional dan ekonomis, yang keempat bertindak dengan prinsip pengeluaran biaya diikuti dengan hasil yang didapatkan. Contoh dari tindakan ekonomi, bahwa kita sebelum ke contoh kita lihat dulu tindakan ekonomi itu berarti setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Nah, dari jenis tindakan ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Kita bahas yang pertama dulu, tindakan ekonomi rasional, yaitu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi ada pertimbangannya terlebih dahulu, bahwa tindakan ini didasarkan oleh keputusan yang paling menguntungkan bagi manusia. Ya, sedangkan yang kedua yaitu tindakan ekonomi irasional, bahwa tindakan yang irasional itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tanpa melakukan beberapa pertimbangan yang matang. Tindakan ini mengakibatkan kerugian bagi manusia. Nah, lanjut kita ke motif ekonomi. Apa sih motif ekonomi tersebut? Motif artinya yaitu alasan atau faktor pendorong manusia dalam melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Motif dalam memenuhi kebutuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Tujuan motif ekonomi yaitu mencari keuntungan, yang kedua mendapatkan kekuasaan, yang ketiga bisa mencari penghargaan, yang keempat bisa untuk berbuat sosial, yang kelima bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran. Ya, untuk sesi kali ini selesai pembahasan untuk tujuan, prinsip, dan motif ekonomi. Untuk di sesi yang selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Tentunya setiap orang pasti memiliki kebutuhan, dan bagaimana kebutuhan itu bisa terpenuhi yaitu dengan menggunakan alat pemenuh kebutuhan yang akan kita bahas di sesi kali ini. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan, di mana indikator pencapaian kompetensinya memahami kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan manusia, menerangkan kebutuhan dan keinginan manusia, mengklasifikasi macam-macam kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan, serta menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Untuk peta konsep pembelajaran atau materi kali ini yaitu terkait kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan atau alat pemenuh kebutuhan. Kebutuhan itu sendiri nanti kita akan pelajari terkait definisi, sifat kebutuhan, jenis kebutuhan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan. Lalu di
alat pemenuh kebutuhan, kita juga akan pelajari terkait definisi, sifat alat pemenuh kebutuhan, jenis alat kebutuhan, alat pemenuh kebutuhan, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi alat pemenuh kebutuhan, sehingga nanti kita akan bisa mengetahui juga pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Nah, sebenarnya apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan manusia atas keinginan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan manusia itu bersifat tidak terbatas atau sangat banyak ya, setiap hari semakin bertambah. Apa sih yang menyebabkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas? Ada banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, sangat banyak. Yang pertama yaitu sifat alam manusia itu sendiri, bahwa manusia cepat bukan cepat ya, maksudnya tidak cepat puas atau pengen terus gitu ya, atau sifat alami manusia boros seperti itu. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, biasanya kebutuhan juga akan semakin bertambah. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Ini juga akan mempengaruhi kebutuhan manusia yang akan menyebabkan permintaan yang lebih banyak. Yang keempat, perdagangan internasional. Ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor, ini juga akan mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang selanjutnya yaitu iklan. Iklan juga akan mempengaruhi kebutuhan manusia. Mungkin yang tadinya tidak butuh atau dirasa belum untuk membeli, belum saatnya untuk membeli karena terbujuk iklan, maka akan melakukan pembelian atau sehingga menimbulkan kebutuhan baru. Lalu untuk pembagian kebutuhan manusia dibagi menjadi beberapa jenis kebutuhan, yaitu yang pertama menurut intensitas, yang kedua menurut karakteristik, yang ketiga menurut subjek, yang keempat menurut waktu pemenuhannya. Lalu kita bahas kebutuhan menurut intensitas. Ini yang sudah kita pahami bersama juga ya. Kebutuhan menurut intensitas ada 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu yang kebutuhan pokok, sekunder itu pelengkap atau waktu pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi. Lalu yang ketiga, kebutuhan tersier atau kemewahan gitu ya. Lalu kebutuhan menurut sifatnya ada 2, yaitu kebutuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Untuk kebutuhan kebutuhan jasmani berarti yang dibutuhkan oleh jasmani atau badan kita, seperti contohnya ada makanan, minuman, pakaian, olahraga, dan lain-lain. Untuk kebutuhan spiritual atau rohani lebih ke kejiwaan ya, contohnya rekreasi, beribadah, berwisata, dan lain-lain. Lalu kebutuhan menurut waktu, time-nya, yaitu ada kebutuhan yang sekarang, present. Contohnya berarti obat bagi yang sakit, terus makanan bagi yang sedang kelaparan, istirahat bagi orang yang kecapean, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kebutuhan menurut waktu, kebutuhan di masa datang, di mana kebutuhan ini terpenuhinya waktu memenuhinya bisa dilakukan di masa yang akan datang atau ditunda. Contohnya berkaitan dengan pendidikan di masa yang akan datang, atau misalkan umroh, untuk haji, untuk dana darurat seperti itu. Selanjutnya kebutuhan menurut subjek atau pelakunya. Yang pertama ada kebutuhan private atau kebutuhan pribadi, perorangan. Yang kedua ada kebutuhan bersama atau kelompok atau bersama. Yang kebutuhan perorangan atau individu, contohnya ini untuk masing-masing individu bisa berbeda-beda. Contohnya atau penggunanya di masing-masing individu. Contohnya adalah pakaian, makanan, atau peralatan perlengkapan individu lainnya. Yang kedua, kebutuhan bersama atau kebutuhan publik, yaitu yang digunakan untuk kepentingan bersama. Contohnya jalan raya, terus tempat ibadah, terus sekolah, jembatan, dan lain-lain.
Lalu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia ada berapa? Ada banyak. Di antaranya yaitu pekerjaan. Setiap pekerjaan akan mempengaruhi kebutuhan atau peralatan yang berbeda-beda. Misalkan antara dosen dengan petani pasti alat yang dibutuhkan berbeda. Yang selanjutnya yaitu faktor adat istiadat. Ini setiap daerah juga pasti memiliki suku adat istiadat yang berbeda-beda, di mana memerlukan kebutuhan yang berbeda-beda tiap adat tersebut. Yang ketiga, agama. Ini juga akan mempengaruhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara agama satu dengan agama yang lain. Contohnya dalam peralatan untuk kegiatan ibadahnya. Yang selanjutnya, lingkungan. Ini juga mempengaruhi kebutuhan yang berbeda-beda antara lingkungan di daerah pegunungan dengan daerah yang panas, atau di laut, yang di laut atau di pedesaan dan perkotaan akan mempengaruhi perbedaan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Yang kelima selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Ini juga akan mempengaruhi kebutuhan yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Lalu kita MUAS atau alat pemenuh kebutuhan manusia. Setelah tadi kita belajar mengenai kebutuhan yang sangat banyak, yang tidak terbatas atau semakin hari semakin bertambah, maka kita butuh atau perlu yang namanya alat pemenuh atau pemenuh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di mana alat pemuas atau pemenuh kebutuhan merupakan alat pemuas atau pemenuh kebutuhan manusia adalah barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, berupa barang dan jasa berarti ya, yang tadi kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Alat pemenuh kebutuhan dibagi menjadi barang dan jasa, di mana barang itu berarti berwujud, bisa digunakan, contohnya kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Kalau jasa berarti ini juga termasuk alat pemenuh kebutuhan tapi tidak berwujud, tapi bisa dirasakan manfaatnya, contohnya jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain-lain. Lalu mengapa alat kebutuhan manusia itu terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas atau sangat banyak, dan menimbulkan ketidaksamaan atau ketidakseimbangan, atau sehingga bisa menyebabkan kelangkaan. Banyak yang menyebabkan, yaitu yang pertama bisa karena terjadinya pertambahan jumlah penduduk, di mana penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah. Ini juga akan menyebabkan kelangkaan akan alat pemuas atau alat pemenuhan kebutuhan atau barang dan jasa. Yang kedua, terbatasnya penggunaan teknologi sehingga produksi untuk barang dan jasa akan terhambat. Yang ketiga selanjutnya, terjadinya perang antar negara. Ini konflik antar negara pun mempengaruhi produksi barang dan jasa sehingga terjadi kelangkaan untuk alat pemuas kebutuhan. Yang selanjutnya, terbatasnya sumber daya manusia untuk membuat atau menciptakan barang dan jasa. Yang selanjutnya kita beralih ke kegunaan barang atau benda. Benda atau barang mempunyai banyak sekali kegunaan. Yang pertama itu ada kegunaan bentuk atau form utility, di mana peningkatan kegunaan dari suatu benda disebabkan karena perubahan bentuknya atau berubah bentuknya. Contohnya ini dari kayu ya, yang tadinya di hutan, setelah diubah bentuknya menjadi perabotan, misalkan menjadi lemari, meja, kursi, dan peralatan lainnya, perkakas lainnya, ini akan lebih bernilai ekonomis atau lebih berguna ya. Ini terjadi perubahan bentuk, maka ini akan terjadi peningkatan gunaan dari benda tersebut. Yang selanjutnya yaitu kegunaan tempat atau place utility, di mana pertambahan kegunaan benda karena dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan tadinya pesawat itu masih berada di bandara, masih stay di bandara, belum terbang, masih di darat. Ketika difungsikan atau diterbangkan, maka akan lebih berguna, bisa membawa penumpang dari satu daerah ke daerah yang lain. Lalu pasir di pantai
Setelah berpindah tempat, sudah berada di toko bangunan, maka ini akan lebih berguna untuk digunakan menjadi bahan baku pembangunan seperti itu. Yang selanjutnya, kegunaan waktu atau time utility. Kegunaan suatu benda baru terasa jika telah ada pemiliknya atau dimiliki oleh konsumen yang tepat dan dipakai pada waktu yang tepat dan sesuai dengan manfaat benda tersebut. Atau kegunaan waktu, contohnya yaitu ketika payung. Payung bisa digunakan atau sangat terasa manfaatnya ketika digunakan di saat hujan atau terik panas ya. Next, yaitu kegunaan pelayanan atau service utility. Benda dianggap mempunyai kegunaan apabila benda tersebut dapat memberi pelayanan. Jika suatu kegiatan berupa jasa akan lebih berguna apabila diberikan atau disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya pelayanan transportasi, misalkan adanya taksi atau pelayanan transportasi lainnya, Gojek atau yang lainnya. Lalu yang kelima, kegunaan kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila pindah status pemiliknya. Yang tadinya motor belum dimiliki oleh seorang, masih dipajang di showroom, ketika sudah dibeli bisa digunakan untuk pemiliknya untuk bekerja, untuk berkendara, atau untuk berekreasi. Lalu yang selanjutnya yaitu kegunaan dasar, yaitu element utility, di mana kegunaan benda karena benda itu merupakan bahan dasar untuk membuat benda lain atau bahan baku untuk membuat benda lain. Contohnya dari kain bisa dibuat menjadi keset atau kerajinan yang lain. Nah, selanjutnya jenis-jenis alat kebutuhan manusia bisa dibedakan menjadi yang pertama menurut cara memperolehnya, how to get, yang kedua how to use, bagaimana untuk menggunakannya, dan yang selanjutnya metode produksinya, proses produksinya. Kita bahas yang pertama, barang menurut cara pemerolehannya. Itu ada barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi yaitu barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya itu memerlukan pengorbanan, bisa berupa waktu dan biaya atau tenaga. Contohnya air ketika sudah dalam kemasan. Jadi untuk mendapatkan 1 liter air kita harus memerlukan uang ataupun kita perlu waktu untuk pergi beli ke supermarket atau ke toko. Yang selanjutnya ini barang bebas. Barang bebas yaitu barang yang tersedia dalam jumlah banyak, berlimpah, melebihi jumlah yang dibutuhkan kehidupan manusia. Contohnya ada sinar matahari, air hujan, dan lain-lain. Tidak ada pengorbanan untuk mendapatkannya. Yang ketiga adalah barang ilit, di mana barang ilit itu adalah barang yang tersedia dalam jumlah berlebihan, jumlahnya melebihi, malah akan merugikan atau membahayakan kehidupan manusia. Contohnya air ketika musim hujan dan tidak reda-reda, ini bisa menyebabkan banjir atau kebakaran ya. Api ketika terlalu banyak akan menyebabkan kebakaran. Ini barang yang kedua, jenis-jenis barang dari cara penggunaan atau how to use. Yang pertama ada barang konsumsi, yaitu barang yang dapat digunakan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya makanan, pakaian, sepatu, dan yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada barang produksi, yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung dan digunakan dalam proses produksi lanjutan atau untuk menghasilkan barang konsumsi atau barang modal lainnya. Contohnya ada mesin jahit yang digunakan untuk memproduksi pakaian, ada blender untuk membuat jus atau makanan yang lain. Yang ketiga, ini jenis barang dari cara prosesnya, the method of processing. Yang pertama adalah barang mentah, yaitu bahan baku yang belum mengalami pengolahan sehingga belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya masih berupa kayu gelondongan yang baru ditebang dari pohon di hutan. Yang selanjutnya
barang setengah jadi, di mana barang yang sudah diproses tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memerlukan proses yang lebih lanjut. Ini masih berupa belahan-belahan kayu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah barang jadi, yaitu barang yang telah diproses secara tuntas sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalkan dari bongkahan kayu tadi, kayu-kayu balok digunakan untuk membuat furniture atau perlengkapan perabot rumah tangga ya, misalkan lemari dan lain-lain, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, sekiranya itu untuk pembahasan materi ekonomi di konsep dasar ilmu ekonomi dan terkait dengan kebutuhan dan alat pemuas atau alat pemenuh kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.